Mari kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Puji Dia, Mari kita puji agungkan nama Tuhan. dan agungkan Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Aku bersukacita di dalam rumah-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan, rasakan sukacita yang daripada Tuhan, dan alami kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Bersama-sama serukan lagu ini. Kemuliaan nyata. Haleluya. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Katakan sukacita. Sukacita melimpah. Sukacita. Sukacita melimpah. Sekali lagi. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Di dalam Tuhan yang ada di tempat ini mau bernyanyi. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama menaikkan doa, satukan hati untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Allah Bapa kami yang bertanda dalam kerajaan. Saat pagi hari itu Tuhan, kami datang dengan kesungguhan hati kita untuk benar-benar datang kepada menikmati kasih,
tidak ada alasan untuk kami tidak bersuka cita. Amin. Karena kami tahu keselamatan sudah Tuhan berikan. Amin. Kemenangan sudah Tuhan berikan. Yes. Sukacita sudah Tuhan mau berikan dalam Amin, kehidupan amin, kami. amin. Kami pulang dari tempat ini. Kami tidak lagi membawa segala sakit penyakit. Yes. Tetapi kami boleh membawa sakit damai sejahtera sukacita. Yes. Amin, amin, amin. Penghiburan yang daripada Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. kami mau bersukacita. Amin, amin. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya, puji nama Tuhan. Bersama Yesus, kita semua menjadi oleh sebab itu mari kita gandum Gusti. Silakan Bapak nanti pakai ini. Hatiku Ayam dan berat, hatiku Say
Yesus ya. Amin. Karena dia adalah pokok anggur yang benar. Dia sumber segala dalam hidup kita. Kita tahu bahwa dia juga pengembara kita.
Tuhan Yesus, buat ibadah saat ini kami siap dengarkan firman Tuhan. Dan segala hormat, segala pujian dan kuasa hanya bagi Engkau demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, pengharapan dan kekal sahabat kami sejati. Kami siap dengarkan firman Tuhan. Bersama kita katakan, amin. Haleluya. Selamat kembali. Salam semuanya. Salam. Ya, sukacita hari ini kita berjumpa kembali. Selalu saya katakan pada setiap Jumat, setialah sampai akhir. Karena saatnya akan tiba, kita akan reunian surga. Bagi yang nggak setia, nggak bisa reunian, udah. Tetapi kalau kita setia sampai akhir, sampai akhir, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Luar biasa. Kita buka dalam Mazmur 119 ayat 151. Kitab yang ayatnya paling banyak di Alkitab. Ada 176 ayat dan kita tidak hafal. Tapi kita lihat di dalam ayat yang 151. Ini terpotong di sana enggak? Gak apa-apa, sampai gitu ya. Yang sudah baca kitab masing-masing, ada yang bawa Alkitab? Alkitab ada ya, luar biasa ada. Ya, haleluya. Pasti bakal Alkitab ya. Kayak berdigital. Mazmur 19 ayat 151 kita baca sama-sama. 2, 3. Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintahmu adalah benar. Katakan amin. Haleluya. Engkau dekat ya Tuhan. Seberapa dekat? Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh tahu ya. Dia hanya sejauh doa. Kenapa kok banyak yang gak berdoa? Kok jarang berdoa? Doa lah musim loro, musim sakit, butuh Tuhan berdoa. Tapi kalau senang lari, dia sejauh doa. Makanya setiap hari, setiap saat, setiap pagi seperti yang Yesus lakukan. Percaya dan beda Alkitab kita, Yesus setiap pagi berdoa. Kita sebagai murid-muridnya wajib berdoa. Dan saran tetapi perintah. Kalau saran bisa tidak dilakukan. Saint Paulus katakan berdoa kamu senantiasa. Dia dekat hanya jauh doa, dan segala perintahmu adalah benar. Nah, kita lihat perintah Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? Perintah Tuhan adalah perkataan Tuhan, omongan Gusti atau ngendikan Gusti Yesus. Dalam bahasa Arab, firman ilahi. Dalam bahasa Yunani, logosnya theos. Dalam bahasa Ibrani, dafar Elohim. Ya, sekedar tahu saja, sama intinya. Jadi firman itu bahasa Arab, bahasa Indonesia ya perkataan. Perkataan Tuhan yang harus kita taati, itu perintah. Pakai hati tentu kita sudah tahu ya. Tapi perkataan Tuhan yang harus kita taati itu perintah. Dan kebanyakan orang Kristen alergi didik. Ya, alergi didik apa? Namanya perkataan Tuhan yang harus taati, saya mikir. Kita lebih sering, lebih suka akan janji Tuhan. Benar apa enggak? Ya, pasti alami satu enggak dia suka berjanji Tuhan, suka. Kenapa? Namanya janji. Kita tadi tahu Tuhan tidak pernah gagal, selalu menggenapi. Kalau Tuhan berjanji pasti digenapi. Sopo sih nggak seneng kan gitu. Kita seneng Tuhan berjanji menyertai, Tuhan berjanji memberkati, kita seneng, kita aminkan dan itu terjadi. Namun ketika giliran perintah Tuhan untuk segera, penyakitnya orang Kristen itu menunda atau malas. Kalau ada anak, kalau kita punya anak-anak, kita suruh mereka ambilkan ember di sana. Engkau sih, engkau sih itu pokoknya Indonesia. Jadi ini perkataan Tuhan yang harus kita taati, ini perintah Tuhan. Jadi orang Kristen harus imbang. Janji kita terima, perintah kita sukai. Amin. Ada banyak perintah Tuhan kita akan buktikan. Jadi firman Tuhan hari ini judulnya adalah
Taati firman Tuhan ya. Katakan kiri kanan, taati firman Tuhan ya. Katakan kiri kanan, taati firman Tuhan. Ayo, senang gitu, kenapa tak bisa diri? Harus senang macamnya gembira. Kenapa? Mentaati firman Tuhan itu luar biasa. Mengapa kita harus taat firman Tuhan? Kembali kayak tadi, segala ada benar. Namanya segala berarti tidak ada satupun yang tidak benar. Kabeh hal semuanya. Kalau yang tadi berkata dan sebagian besar benar, salah berarti untuk Tuhan Yesus. Kalau sebagian besar, kalau kita ikuti pun salah kan gitu. Tapi Tuhan berkata dalam firman Tuhan, segala perintah Tuhan ada benar, enggak harus salah. Jadi kalau Tuhan memberitakan sesuatu berarti kita pasti benar, enggak pernah meleset, pasti benar dan dia tahu apa yang dia perintahkan. Yesus kau kebenaran yang telah menyelamatkanku, dia kebenaran. Tidak ada satu orang pribadi pun di dunia ini yang berkata akulah kebenaran. Kalaupun bisa, tidak bisa membuktikan. Yesus bukan sekedar dia mengatakan akulah jalan kebenaran hidup, tetapi dia membuktikan dia sendiri ada kebenaran dan dia sendiri ada di surga satu. Makanya jangan sampai tinggalkan iman kita. Yang kita ikuti bukan orang mati, dia pernah mati tapi dia sekarang hidup dan surga. Dan dia menjadikan tempat bagi saudara saya. Wah, luar biasa. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Ini sangat indah. Kita nggak tahu masing-masing dari kita ini gilirannya beberapa untuk menghadap Tuhan, meninggal misalnya. Ada yang mau pertama? Nah, pikirkan. Kalau gitu aja saya yang mau pertama. Karena firman Tuhan katakan dengan jelas, hidup bagimu Kristus, mati adalah untung, tapi kita nggak ada yang untung tadi. Kalau kita bisnis jual beli untuk dimilih mana? Untung kan? Lah kematian itu untung, kenapa kok harus takut? Yang penting kita tinggal Tuhan Yesus. Iman kita ini kita pertahankan. Jadi karena segala perintahnya benar, lakukan. Perintah Tuhan adalah awal dari segala yang baik. Ketika kita mentaati perintah Tuhan, sebenarnya itu awal dari kebaikan demi kebaikan yang akan kita terima. Kalau kita nurut sama Tuhan, manut sama dawuh Gusti, maka kedepannya kita akan menuai kebaikan demi kebaikan dari Tuhan. Sebaliknya, kalau kita nggak nurut, kita memberontak, kita melanggar perintah Tuhan, itu awal dari kehancuran kita sendiri. Awal dari hal yang tidak baik, bahkan saya mendekatkan awal dari kutukan. Kalau kita nggak nurut. Ada bawa jaga dosa karena nggak nurut awal dan musibah terjadi. Nggak dosa kenakan. Jadi benih kita dilahirkan. Secara fisik kita nggak berdosa, tetapi secara benih kita berdosa. Tapi ketika kita hidup dalam ketaatan, maka kemuliaan demi kemuliaan akan terjadi di depan kita. Dua pilihan, silakan pilih. Kalau dulu kita pernah tidak taat, bertobat. Saat itu kita nurut sama Tuhan, mencari perkenanan Tuhan adalah hidup dalam ketaatan. Jadi perintah Tuhan itu awal dari segala yang baik. Yang kedua, perintah Tuhan itu sangat mudah sekali untuk kita lakukan. Itu saya tulisnya kurang mudah dilakukan, sebenarnya sangat mudah sekali untuk kita lakukan. Kita akan buktikan. Kalau Tuhan menyuruh kita, memerintahkan kita melakukan sesuatu, itu gampang banget. Nanti kita buktikan ya, bukan saya yang ngomong. Tapi ketika itu mudah sekali untuk kita lakukan, banyak orang Kristen nggak nurut. Banyak orang Kristen melanggar firman Tuhan. Banyak atau sedikit? Nah, banyak tahu. Dari mana tahunya? Dari Bible, dari Alkitab kita. Alkitab mencatat ketika penghakiman terakhir, banyak orang berseru kepada Tuhan, bukanlah aku
berbuat demi namamu, bukan aku mengusir setan demi namamu, bukan aku membuat mujizat dengan banyak orang. Aku tidak kenal engkau, artinya dia membuat kejahatan. Alkitab dengan jelas menulis, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Berarti kalau saya nulis banyak orang Kristen yang nggak nurut, itu dasarnya Alkitab. Makanya betul-betul kita hati-hati dalam hidup ini. Bertobat setiap saat, melakukan hal yang baik bagi Tuhan. Hati Tuhan disenangkan. Mengapa banyak orang Kristen nggak nurut perintah Tuhan? Saya garis baik orang Kristen bukan orang lain. Karena pikiran dan logikanya, tapi pikiran logika lebih tinggi, lebih dominan. Kita tetapkan. Kalau itu Tuhan Yesus, ketika kita punya akal, kita punya pikiran, itu harus diletakkan di bawah otoritas firman Tuhan. Kalau lagi hidup kita harus di bawah otoritas firman Tuhan. Jangan pakai akalmu untuk Tuhan Yesus. Kenapa? Tuhan Yesus yang kita sembah, kita ikuti, tidak masuk di akal. Ketika ada orang buta, Tuhan meludah, mengaduk tanah itu sama ludahnya dioleskan ke mata orang. Pasti itu kalau sudah meleleh. Ada sini teman jawab. Ya. Saya seorang dokter mau ditahu tadi waktu itu. Gak ada yang mau, gak masuk di akal. Kalau hari itu saya ada di situ, saya paling duluan protes sama Tuhan. Tuhan tambah infeksi. Harusnya salep mata buatan pabrik atau steril lah, atau tetesan. Itu pun tidak bisa menjadikan mata orang buta. Tetapi hari itu Tuhan melakukan di atas sekian banyak mujizat sesuatu yang tidak masuk di akal. Mana ada air buat mencuci kaki, membasuh kaki, Tuhan buka menjadi air anggur yang manis. Reaksi kimia mana? Gak ada. Tuhan masuk di akal. Makanya dia Gusti Yesus sadar Gusti tadi, wah luar biasa. Betul, kalau kita sadar Gusti Yesus. Jadi pikiran logika kita harus tunduk. Tunduk artinya tempatkan firman Tuhan, perintah Tuhan di atas otoritas kita, termasuk dalam pikiran kita. Ojo pakai akal kita. Kalau akal kita pakai, enggak bakalan nurut. Tak penting nanti ya. Kalau kita pakai akal itu Tuhan Yesus, enggak bakalan nurut sama perintahnya Tuhan. Kita lihat dua contoh saja, ada banyak contoh. Dua contoh Lukas 5:4. Setelah selesai berbicara, Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus. Dia bicara apa? Perintah yang pertama, bertolaklah ke tempat yang dalam. Perintah yang pertama. Saya tanya, gampang atau angel? Loh, pengojek bertolak menjadi pasar kok angel. Ketika Tuhan berkata bertolaklah ke tempat yang dalam, gampang atau angel? Angel itu kalau bukan itu saya ngomong nggak mungkin. Ini Tuhan menyuruh seorang nelayan profesional. Petrus bukan nelayan lagi sore. Sebelum ketemu Tuhan Yesus, ini nelayan profesinya. Disuruh bertolak ke tempat yang dalam. Yo gampang banget. Pokoknya silahkan. Kalau saya disuruh muter-muter perahu ya, bukan kalian saya. Tapi kalau ada orang mau tak suntikan orang, oh, ayo tak suntik karena ada ahli ya. Suntik ya, benar macam iso ya. Kan gitu. Kedua, tebaklah jalanmu untuk tangkap ikan, gampang saya. Gampang banget. Ini nelayan sekali lagi. Ada yang penjahit. Kalau ada orang yang jahitan tadi itu gampang, karena dia profesinya. Ada tukang bengkel, person, sepeda bikin rusak apa, gampang dibongkar. Itu keahliannya bertahun-tahun. Saya tegaskan pada setiap kita, Tuhan Yesus tidak pernah merencanakan sesuatu yang angel, gampang. Kalau saya punya anak, waktu dulu dia menyetir apalagi umur 5 tahun, saya suruh Patrick, namanya Patrick, setir mobil itu antar mama ke pertemuan hamba Tuhan. Ya nggak mungkin, umur 5 tahun disuruh nggak mungkin. Tapi sekarang, tak suruh bisa punya sih 12. Ini kita pegang dulu prinsipnya.
bahwa ketika Tuhan memerintahkan sesuatu tidak sulit bagi kita. Seandainya pikiran kita mulai main, nah itu yang buat sulit. Nanti kita lihat selanjutnya dari Simon menjawab ini, kasih. Simon Petrus menjawab, "Guru, Rabi, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak nangkap apa-apa." Nah, ternyata ketika disuruh Petrusnya disuruh Tuhan Yesus, pikirannya mulai jalan, akalnya logikanya mulai jalan. Aku sepanjang malam, Pak gadol saya nggak boleh. Pak kerja nggak boleh. Wes kesel. Saya tanya bagi yang bekerja setiap hari dari pagi hingga sore, kalau bekerja jualan lah, nggak dapat apa-apa, emosi nggak? Oh emosi banget, ada kata banget. Kalau apa, ujuk garai, terus nggak dapat apa-apa, ada orang datang, apa? Tukar duit, berhubungan, jelas ngomong apa gitu ya. Terima kasih Tuhan, ketika itu Tuhan Yesus namanya akal terus diletakkan. Firman Tuhan itu seperti ini. Dan Petrus ini ada satu teladan yang paling baik untuk saat ini. Ketika akalnya mulai jalan, guru setelah sepanjang malam aku nggak ada apa-apa. Atau kalau saya teruskan, kalau bos sudah juga, nah apa ke tempat yang jauh tempat kerja, Pak kok doai? Pengulis aku sepanjang malam nggak dapat apa-apa. Tetapi Petrus secara pribadi yang mau tunduk otoritas firman, dia katakan, tetapi karena engkau menyuruhnya, karena engkau Tuhan Yesus memerintahkannya, aku akan nurut. Nah, kita tahu ikut Tuhan Yesus saja pakai pikiran. Ketika Tuhan memerintahkan sesuatu, nurut terus, gampang, karena Tuhan itu. Tapi kalau pikiran kita main, wah ini tidak akan kita nurut. Yang kedua, Musa ya, Keluaran 14 dan 16. Nah, saya tahu kita sudah nyetak. Dan engkau Musa, perintah yang pertama, angkatlah tongkatmu, gampang tongel. Gampang banget. Oh, Musa gak stroke ya, yang saya itu. Dia pegang tongkat itu diangkat. Anak kecil aja bisa. Jangan Musa, angkat tongkatmu. Yang kedua, ulur kalau tahu ke atas laut, gampang tongel, gampang. Tinggal angkat, tinggal ulurkan. Tetapi kalau Musa mikir, aku apa kangen, angkat tongkat, aku itu ya Tuhan, gak jadi lur. Betul ya? Kalau pikirannya jalan. Tapi Musa pribadi yang lemah itu, ini yang tak jalan. Sehingga dia nurut, dia angkat tongkat, ulurkan. Masalah selanjutnya, itu Pak, perintah ketiga. Dan belalak airnya. Loh, itu yang angel Pak. Kalau tadi angkat tongkat gampang, ulurkan tangan gampang. Saya tanya, belah air gampang atau angel? Angel. Kalau bagi saya jawab, tidak bisa. Kalau angel berarti bisa, tapi angel. Misalkan Bapak itu nyuruh saya, Pak, manjat tobat kelapa. Angel bagi saya, tapi iso. Pak gue lagi mati-matian iso sama manjat tobat kelapa. Apa ada cilik kok nyetir bisa? Bisa karena berat. Tetapi kalau disuruh belah laut, itu bukan tidak bisa, itu bukan angel, bukan mudah, tetapi tidak bisa. Siapa orang bisa membelah laut? Dan ini satu kasih yang kita bagian yang tidak bisa kita lakukan. Tuhan mengerjakan kita. Jadi ketika anak saya kedua, namanya Philip, nanti beda lagi, umur 10 tahun saya suruh, ayo seperti itu. Saya tahu dia tidak bisa, tapi dia tahu apa yang saya katakan, saya suruhkan. Dia tahu ternyata bapak yang nyetir. Nah, saya ikut di belakang setir, saya akan dia. Jadi paham, kalau Tuhan punya sesuatu yang tidak bisa kau lakukan, lakukan saja, Tuhan yang bekerja. Kita betul menjadi satu kesaksian. Kalau ada orang minta berdoa, minta didoakan yang atau berdoa, doakan saya Pak. Saya sedang sakit atau suami sedang ini, saya bisa. Karena saya seorang hamba Tuhan, dan dididik untuk berdoa
Ya oke, jam 1, jam 2 malam bisa telepon, kita doa sama-sama. Kalau ada orang juga yang WA saya, telepon saya jam berapapun dia, Pak, saya sakit ini, Pak, obatnya apa? Saya juga bisa. Kalau saya sakit, tapi di sisi lain saya nggak mengerti Bapak Ibu. Ketika ada orang telepon saya atau WA, Kak, pinjam uangnya Pak, nah ini saya nggak ngerti ya. Nah Pak, bisa bukan bank, bukan operasi. Tapi ada orang yang pinjam. Kalau saya hitung, biasa orang. Ada saudara saya, ada sepupu saya, ada hamba Tuhan, pendeta, ada gembala, ada pelayan lengkap, ada teman sekerja, utang kabeh. Kalau kita protes sama Tuhan, kenapa kau jadikan aku koperasi kerja? Orang lihat saya sugih, orang saya tutup gabungan. Betul, saya tutup gabungan, nggak sugih. Ada banyak yang lebih sugih, saya juga ngambil Tuhan. Bukankah teman saya itu lebih sugih, harusnya dia ke sana. Kenapa kau alamatkan ke saya? Ya? Kalau orang menyanyikan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, saya beda sendiri. Kiri kananku banyak utang, sekelilingku banyak utang. Itu terjadi. Pertama 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta, kalau kumpulkan ratusan. Kan longsor. Patungnya ke siapa? Ya ke Tuhan. Kita ada Tuhan, kita anak-anak Tuhan, patungnya ke Tuhan. Saya bawa kaki saya lutut tiap pagi, setiap malam. Saya waktu sama dia izinkan masa kerja. Saya katakan apa? Bapak, lembutkanlah hatinya untuk dapat membayar hutangmu. Saya ubah lagi. Ini tadi cuma ubah itu buat saya. Lakunya sudah baik. Artinya Bapak, lembutkanlah hatiku, bukan hatinya Bapak. Supaya belas kasihannya Tuhan. Karena saya tahu hanya Tuhan sendiri yang sanggup mengubahkan hati mereka untuk mereka ingat hutangnya. Karena teman pelayanan utangnya ya kakek, tapi ya wali. Ketika salaman saya shalom saya kita molek wajahnya ingat utang. Enggak ini biasa. Kok gak muakal gitu ya? Ada juga yang pinjam sampai meninggal dari akhir itu. Dan saya juga orang yang suka nagih utang. Dan memang diajarkan gak boleh nagih. Kenapa? Orang nagih itu bisa tukar. Ya, bisa tukar. Makanya di gereja seharusnya jangan utang. Kecuali untuk hal-hal pokok. Apalagi saya waktu muak lagi dia utangnya begitu kaya itu HP-nya wayangnya diuji mana Tuhan ubahkan hatinya untuk dia ingat hutangnya. Bulan 2 bulan 3 bulan tidak ada jawaban dari Tuhan. Hanya satu saat ketika saya doa malam Tuhan katakan apa? Puspito, ampuni dan lupakan. Saya kaget. Udah 10.000 Pak Bapak Tuhan. Cek Tuhan, suaramu apa? Perintah Tuhan, ampuni dan lupakan. Kata Tuhan, kau ya ampuni dan tagih. Tak tagih ya, tak tagih. Tapi Tuhan tidak berkata seperti itu. Ampuni dan lupakan. Dan saya tidak bisa melakukan firman. Maka kita doa di kitab juga. Jadi bukan saya dengar-dengaran kok, tapi kita tertulis apabila saudara bersalah melanggar, ampuni dan lupakan. Wah, ngerongso hati dia. Waktu itu marah sama Tuhan. Tuhan bukan atau sanggup melembutkan hatinya untuk dia bayar. Kenapa engkau berkata untuk melembutkan hati? Untuk mengampuni dia. Kok enak ya? Nah, ini mulai pikiran jalan. Anakku ini perlu kuliah. Pikiran mulai jalan. Duitnya gak titik. Wah, ya lagi godong gak apa-apa. Ini duit beneran. Buat bayar kuliah. Nah, saya waktu itu dua kuliah di Ciputra, Surabaya. Dan saudara tahu SPP-nya berapa ya? Betul-betul saya protes sama Tuhan. Butuhku ini akeh Tuhan. Tuhan
saya selalu punya pikiran enaknya diampuni, ini sing sorong. Saya katakan, saudara-saudara, mari kita bersuka cita dalam Tuhan. Mereka, amin. Amin, oh dewi, ya. Gak bisa. Ada yang berutang, ada yang berutang yang bisa seperti itu. Luar biasa. Pada saat menerima, Tuhan tetap biarkan rasa sakit hati dan bisa Tuhan biarkan dan ada. Memang ada yang bayar, tapi kurang pakainya. Itu ketika dalam satu ibadah doa ada pujian itu pertama. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Pujian yang sederhana, Roh Kudus bekerja di pujian itu. Dia jamah hati saya menangis. Ketika Tuhan berkata ampun dan bukakan, saya tidak bisa selama setahun lebih. Hari itu saya berlutut di hadapan Tuhan sama mohon ampun. Tuhan, saya tahu Engkau tidak berperkara dengan mereka, Engkau sudah berperkara dengan mereka. Tidak akan hutang kalau tidak berhutang. Hari itu saya katakan, Tuhan, saya ampuni mereka. Dan saya katanya kamu katanya ngampuni tidak butuh modal pakai. Ngampuni butuh mulut memproklamasi, tidak menyatakan saya ampuni. Kan gitu, kan butuh pernyataan dari mulut kita. Dan saya nggak cerdas, saya bisa menyampaikan katakan ampuni. Kenapa selama ini saya angin? Jawabannya kembali karena saya mikir duit itu nggak kurang kenaan orang itu. Duit itu balik ya apa itu tahu-tahu nyeleni kok diambil. Mikir terus ini. Kalau tadi Musa tadi mikir nggak mungkin dia angkat tongkat dulu, nggak mungkin. Cuma Petrus tadi sudah mikir. Dulu sebanyak malah bekerja keras dengan kata-kata mikir kan. Tapi dia katakan karena engkau menyuruhnya apa kan dulu. Saya juga seperti Simon Petrus waktu itu ketika Tuhan jamaah. Tuhan, aku ini sudah nyeleni sudah cukup banyak. Tapi diambil orang yang tidak balik. Tetapi karena mau menyuruh saya ngampuni, saya ampuni dia. Dan hari itu kemerdekaan terjadi. Sukacita luar biasa terjadi. Tidak lagi memendam katang orang itu bilang katang. Angkai, ya angkai. Dendam, angkai. Ada punya sakit hati kebencian, tobat ya. Kita harus untuk menginginkan saudara untuk komensi sekali itu saya selesai saya ampuni dia, saya lupakan dan saya ingat namanya saya suka luar biasa jadi orang yang berdikah. Kita coba berkata kan sakit hati Pak, sekian ratus juta hilang bahagia dan tidak bisa ketemu Tuhan jawaban kita. Dia balut luka saya sehingga pulih kembali. Saya tidak bisa menghilangkan sakit hati ini secara manusia, tapi Tuhan mengerjakannya dari saya. Dan satu saat tidak terlalu lama waktunya, saya duduk, Roh Kudus ingatkan saya, hitung berkatmu satu-satu. Wah, saya kaget ketika mulai berbicara. Kenapa? Uang yang ratusan juta yang diambil orang-orang itu, Tuhan kembalikan lebih dari yang kita ambil. Saya menyesal. Kenapa? Kok gak dari dulu saya nurut sama Tuhan? Kok gak dari dulu ketika Tuhan berfirman ampun dan lupakan saya nurut? Kan gak iman bangga. Ketika Tuhan menyuruh kita melupakan, setiap Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Makanya di awal saya katakan, ketika kita nurut sama Tuhan itu awal dan kebaikan kita terjadi. Tapi ketika kita tidak nurut itu awal dari kehancuran kita sendiri. Cari perkenanan Tuhan, nurutlah sama Tuhan.
logika kami, menetapkan setiap pikiran kami, dan menetapkan firman-Mu, perintah-Mu di atas segalanya. Kami mau menjadi hamba yang taat kepada Engkau, Tuhan. Engkau jamah setiap kami yang mau bertobat untuk melakukan hal yang terbaik bagimu. Terima kasih Bapa. Dan mata kami telah Kau bukakan kembali ketika kami taat kepada Tuhan, maka ada sesuatu yang indah yang Kau sediakan, sesuatu yang luar biasa Tuhan sediakan. Kebaikan akan kami dapatkan ketika kami nurut sama Engkau. Apapun perintah-Mu, kami mau setia mentaatinya, karena Engkau Tuhan yang terbaik, Tuhan yang luar biasa yang dahsyat bagi kami. Jamah setiap hati kami ya Tuhan, berkati gembala kami, wakil gembala, pekerja, worship leader, singers, para pemain musik, multimedia, soundman, dan siapa di dalam pelayan di pagi ini, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang hadir di dalam pasar ini, Tuhan berkati. Dan firman Engkau materaikan itu kami masing-masing. Hormat pujian kuasa bagi Engkau demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, sahabat sejati kami. Kami semua berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Berkati. Ya, saya tetap saudara sekalian, kami atas nama gereja setempat kami ucapkan banyak terima kasih atas pelayanannya Dr. Purista yang senantiasa hari ini melayani kita semua lewat kebenaran firman Tuhan. Kalau dia sebagai dokter mudah sekali untuk yang sakit disuntik bisa sembuh. Saya kira saudara sekalian, kalau ada waktu lain kali, saya undang lagi dia juga menyampaikan firman Tuhan, tetapi juga ya saudara-saudara yang sakit juga didoakan dan juga perlu apa saudara? Kalau saudara butuh disuntik, sudah itu dia. Mudah sekali untuk dia suntik, karena itu bagiannya. Ya, sekali waktu saudara sekalian ya. Siapa-siapa yang saudara sakit, ya, yang mau disuntik gratis, ya, sebab ini nama Tuhan ya, yang dipakai oleh Tuhan yang senantiasa diberkati jadi berkat kepada kita semua. Saudara sekalian, kita berterima kasih kepada Tuhan malam hari ini kita semua sudah diberkati. Ya, ayo saudara sekalian, sekali lagi saya ajarkan nyanyi lagu ini tadi, inilah yang kupunya. Kita sama-sama berdiri, nanti saya akan berdoa berkat untuk kita semua. Amin. Inilah yang kupunya, tapi sebagai hamba yang orang akan setia padamu.
Allah melakukan. Kita takarabasya karabalarabakarabashi di dalam. Kami bersyukur Tuhan, kami Yes, berterima kasih. barabarabas. Setiap apa yang Kau perintahkan Tuhan, kami belajar Yes. untuk melakukan. Amin. Yes. Dalam dalam Barabarabasya karabalarabasyi di dalam. Hirapata karabasya. kami berterima kasih Tuhan, Yes. Kau sudah pakai hamba Yes. Barabarabasya karabalarabasyi. yang senantiasa sudah menyampaikan isi Yes. hati. Kami Barabarabasya. berterima kasih lewat firman boleh menjadi berkat dalam jemaat. Terima kasih. Terima kasih. Pakai Tuhan hamba-Mu ini. Kira bararabasya karabalarabasyi. Pakai dengan urapan kuasa Roh. Disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Berkati keluarga, istri, anak-anak, Amin. biarlah semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Yes, terima kasih. Kami percaya semua jemaat di tempat ini merasakan lewat firman yaitu berkat-berkat yang hari ini kami terima. Yes. Terima kasih. Biarlah mari saudara kita sama-sama kita angkat tangan kita. Amin. Kita terima berkat-berkat daripada Tuhan. Amin. Amin. Sebab itu kami percaya Dia hadir di tempat ini. Yes. Kalau Yesus hadir, Dia mau melakukan perkara-perkara Amin. besar hari ini juga. Sebab Tuhan ingin datang dan memberkati kita. Amin. Amin. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Yeah. Tuhan menyinar wajahnya. Amin. Dan Tuhan memberi engkau kasih. Amin. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya. Yeah. Dan memberi engkau damai dan sejahtera. Terima berkat daripada Tuhan hari ini sampai Amin. selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Yes. Amin. Dalam nama Tuhan Yes. Yesus Kristus, Amin. kami sudah berdoa. Yang percaya katakan Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kami serahkan selanjutnya acara selanjutnya. Kami kita berdoa mau mempersembahkan pujian.
Haleluya. Pujian yang sangat semangat ya dari Deborah. Terima kasih Bapak Dr. Puspito ya, maaf Pak, jangan kapok Pak ya. Siap. Ada janji sudah siap. Siap, Pak. Puji Tuhan. Pengumuman jemaat mohon diperhatikan. Sabtu ada ibadah kaum muda jam 5 sore. Kemudian Minggu ibadah anak sekolah Minggu jam 8.30. Kemudian dilanjutkan dengan ibadah raya yang disertai dengan perjamuan suci jam 9.45. Ya, kita ini aduh, Pak Dokter juga gitu. Pak jamnya nanggung gitu ya. Kita jam setengah 10 atau jam 10 9.45. Ya, nggak tahu Pak ini. Ya. Jadi jangan lupa 9.45 ya. Kemudian kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit. Oh ya, sebentar. Juga jangan lupa tanggal 11 Februari ya, kita ada ibadah doa ya. Ya, jadi kita ada ibadah doa, ibadah yang istimewa lagi ini ya. Kalau kemarin kita istimewa karena selain Natal dan Tahun Baru ya, ibadah doa ya ini ya. Ini bulan depan tepatnya tanggal 11 itu kita juga ada ibadah doa istimewa ya. Acaranya ini ada pujian, angklung, kemudian kan ini 14-nya kan hari Valentine. Jadi ini pas juga selain hari Valentine juga Imlek Pak ya. Ya, jadi istilah spesial nanti ada acara Valentine, pesta percoklat gitu Pak ya. Permen coklat. Oh, pesta permen coklat. Nah, ini sing suka permen coklat bisa datang ya. Tapi diambil saja Pak ya. Ya, jadi saya ulangi, besok tanggal 11 Februari jangan lupa hari Rabu jam 5 sore ya. Tadi akan saya sebutkan ada pujian, ada angklung, ada acara Valentine ya. Ini ada acara pesta permen coklat. Seperti yang buat acaranya. Jadi jangan lupa jam 5 sore ya. Kemudian sudah itu aja ya. Kemudian kita berdoa untuk saudara kita yang sakit ya. Kita berdoa untuk saudara kita yang sakit. Kita berdoa untuk Ibu Barnawi, Ibu Yulinila, berdoa untuk Bapak Manu, berdoa untuk Anak Lea, juga berdoa untuk Ibu Dian. Itu saja.
Mari kita sama-sama berdiri, kita berdoa untuk saudara kita yang sakit ini, dan juga untuk persembahan yang sudah kita persembahkan kepada Tuhan. Biar seperti pujian ini Tuhan, kiranya Kau senantiasa memberkati kehidupan kami. Amin. Syukur, terima kasih Tuhan, sehingga keberhasilan ada pada setiap kami. Amin. Bahkan Kau menjauhkan kami dari segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terlebih kami berdoa untuk saudara kami yang sakit. Iya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Barnawi. Kami berdoa untuk Ibu Yudinila. Kami berdoa untuk Bapak Manu. Kami berdoa untuk anak Lea. Kami berdoa untuk Ibu Dia. Dan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan. Kau Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa. Kami yakin Tuhan kuasa darah-Mu mampu mengangkat segala sakit. Amin. Segala ketakutan, kekhawatiran kami, kebimbangan kami, bahkan kesedihan hati kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami hanya berharap dan berseru kepada Engkau. Sebanyak Engkau yang mampu menolong setiap kehidupan kami, apapun keadaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan seperti janji firman-Mu, asal kami taat, asal kami setia, Kau pasti menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kiranya berkat-Mu tercurah atas setiap kami. Lewat setiap kebenaran firman yang kami dengar, itu yang selalu menguatkan hati kami, untuk kami tetap yakin bahwa Kau Allah yang setia, Allah yang sangat luar biasa, Allah yang baik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kau jaga koloni kami, Kau tutup kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga boleh tiba di rumah dengan selamat. Karena penyertaan serta pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Berkati hari-hari kami, berkati setiap apa yang kami kerjakan.
Kami yakin Kau pasti membuat kami berhasil. Amin. Kau akan menjadikan kami kepala, Yes. bukan ekor. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, senantiasa penyertaan-Mu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami perwaskan doa kami. Yes. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pulang Tuhan. Terima kasih. Ketua kelompok doa harap berlatih sebentar. Ketua-ketua kelompok doa harap sebentar tinggal berlatih.